Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di sini dengan saya Bu Ita Juliantika SPD dalam mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP. Dengan materi yang akan kita bahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang kita ketahui, dia tidak lahir begitu saja, tetapi Pancasila lahir melalui rentetan peristiwa sejarah. Menjelang kemerdekaan, Indonesia pada waktu itu belum memiliki dasar negara. Dan jika suatu negara itu memiliki dasar negara yang bagus, maka negara itu akan maju dan berkembang. Tentu tidak terlepas dari daya dukung yang ada. Pancasila sebagai dasar negara tidak muncul begitu saja, tetapi diawali dengan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bersidang 2 kali, dan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang perumusan dasar negara. Selama pembentukan tidak lepas dari pemikiran-pemikiran para founding father atau tokoh pendiri bangsa. Ada 3 tokoh dalam sidang yang mengusulkan tentang dasar negara. Ada Profesor Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Muhammad Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara menurut Profesor Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dasar negara mencakup 5 hal. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI, Profesor Dr. Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia mencakup 5 hal. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara menurut beliau, yang beliau beri nama Pancasila, berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. 5 dasar itu adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setiap tokoh dalam sidang BPUPKI memiliki perbedaan pendapat, tetapi pada intinya sama, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sehingga dari masing-masing tokoh itu dalam sidang BPUPKI dibentuk pembentukan panitia kecil atau panitia 9. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam Naskah Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta yang disepakati dengan bunyi pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam tersebut dibacakan dan didengarkan oleh seluruh warga Indonesia. Tetapi ada usulan dari warga Indonesia Timur, di mana mayoritas penduduknya beragama Nasrani.
Kita tahu negara Indonesia adalah negara yang seluruh penduduknya adalah berketuhanan, bukan komunisme sosialis. Akhirnya melalui musyawarah bersama, sila pertama dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga hasil dari Piagam Jakarta lahirlah Pancasila, di mana ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar, muncul begitu saja. Pancasila adalah landasan ideal negara Indonesia. Setelah BPUPKI selesai membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, maka BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Akhirnya lahirlah Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai landasan konstitusi negara Indonesia. Setelah sidang BPUPKI selesai, maka para tokoh bangsa berinisiatif untuk membentuk sebuah badan baru yang terlepas dari campur tangan Jepang. Maka BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia lebih berfokus menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, ada peristiwa yang terjadi selama bulan Agustus. Pertama, ada peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang oleh sekutu Amerika Serikat. Maka Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Sehingga pada waktu itu para tokoh muda berinisiatif. Maka ada terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan golongan muda terhadap golongan tua untuk perambukan menyusun proklamasi kemerdekaan. Terjadi di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok sebuah desa kecil di Bandung, Jawa Barat. Mengapa dilaksanakan di Rengas Dengklok? Agar jauh dari intimidasi pasukan Jepang. Sehingga pada tanggal 17 Agustus pada dini hari lahirlah naskah proklamasi. Kemudian 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia PPKI melaksanakan sidang. Dengan hasilnya, 1. Menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden negara Indonesia. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum dibentuk MPR dan DPA sebagai pembantu tugas Presiden negara Indonesia. Maka di sini kita ketahui bahwa proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai landasan ideal bangsa negara Indonesia yang dirancang oleh para tokoh pendiri bangsa tidak lepas dari semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah kesetiaan yang tinggi pada negara, sedangkan patriotisme adalah cinta tanah air, pengorbanan untuk mempertahankan bangsa. Maka semangat nasionalisme dan patriotisme yang dicontohkan oleh para tokoh pendiri bangsa inilah yang harus senantiasa kita pegang dan kita laksanakan
untuk mempertahankan dasar negara Pancasila demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya akhiri, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.